Kembali lagi di Kita Lulus Update. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2021 akan segera dibuka pada bulan Juni mendatang. Tahun ini juga akan dibuka pendaftaran dengan formasi khusus bagi CPNS untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah teman lulus, di video kali ini kita akan membahas formasi khusus CPNS 2021 dan juga persyaratannya. Lumayan banget buat kamu ketahui supaya bisa bersiap-siap dari sekarang. Yuk kita mulai update informasinya. Dalam pelaksanaan seleksi CPNS setiap tahunnya, formasi menjadi satu-satunya hal yang paling ditunggu oleh para calon pelamar. Tapi nggak banyak juga yang tahu apa sih pengertian dari formasi. Jadi, formasi adalah jalur-jalur yang tersedia untuk pendaftaran menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ibaratkan jika kamu naik kereta, untuk mencapai satu stasiun, kamu memiliki banyak pilihan jalur yang bisa diambil sesuai dengan kemampuanmu. Kalau di CPNS, ada berbagai jalur yang ditentukan oleh pemerintah dengan kebutuhan yang berbeda-beda, meskipun formasi jabatan fungsionalnya adalah sama. Nah, dari berbagai jalur yang ada, tahun 2021 ini pemerintah sudah menetapkan adanya formasi khusus untuk CPNS. Formasi tersebut antara lain adalah Lalu, apa sih pengertian dari formasi khusus ini? Jenis formasi khusus CPNS yaitu putra-putri lulusan terbaik, cum laude. Dalam seleksi CPNS tahun 2021, instansi pusat diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 10% untuk kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik atau cum laude. Nah, kira-kira syaratnya apa aja ya? Yang pertama, formasi ini dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal strata 1. Tidak termasuk diploma 4 ya guys. Calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus dengan pujian atau cum laude setelah mereka memperoleh penyetaran ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan pujian atau cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jenis formasi khusus CPNS disabilitas. Sejak tahun 2018, dalam seleksi CPNS, pemerintah membuka formasi khusus bagi teman-teman penyandang disabilitas. Di tahun 2021, formasi khusus disabilitas kembali dibuka dan instansi pemerintah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 2% dari formasi. Pelamar penyandang disabilitas juga punya kesempatan untuk melamar CPNS di formasi khusus kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lain selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Nah, yuk kita simak persyaratannya berikut ini. 1. Calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. 2. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar, kecuali untuk jabatan yang mana diatur pada Kepres nomor 17 tahun 2019, yaitu berusia maksimal 40 tahun. 3. Pelamar wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN. Yang terakhir, pernyataan penyandang disabilitas yang dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Nah, pada saat pelaksanaan seleksi, panitia penyelenggara instansi atau BKN akan menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas dan mengatur waktu pelaksanaan SKD masing-masing selama 130 menit. Sedangkan untuk pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus lain, waktu pelaksanaan SKD sesuai dengan durasi waktu formasi, yaitu 100 menit.
Panitia penyelenggara juga menyediakan petugas atau pendampingan saat pelaksanaan SKD bagi pelamar. Jenis formasi khusus CPNS diaspora. Apa tuh diaspora? Mudahnya, diaspora adalah perantau atau orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik ketimbang di daerah atau di negaranya sendiri. Nah, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga punya kesempatan untuk ikut dalam seleksi ASN, terutama CPNS. Nah, untuk persyaratannya adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia yang memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia, serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat bekerjanya selama paling singkat 2 tahun. 2. Jenis jabatan yang dapat dilamar pada kebutuhan khusus diaspora adalah sebagai berikut. 1. Jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah yaitu magister. Dan jabatan perekayasa dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah yaitu sarjana. 3. Bagi pelamar pada kebutuhan khusus diaspora dengan kualifikasi pendidikan dokter yang melamar pada jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dapat berusia paling maksimal adalah 40 tahun. Keempat, tidak sedang menempuh pendidikan postdoktoral yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan terakhir, membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik dalam negeri maupun di luar negeri dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jenis formasi khusus CPNS Putra-Putri Papua dan Papua Barat. Setiap tahunnya, seleksi CPNS mengadakan formasi khusus Putra-Putri Papua dan Papua Barat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemen-RB mewajibkan instansi pusat mengalokasikan kebutuhan jabatan bagi formasi khusus Putra-Putri Papua dan Papua Barat. Nah, untuk teman lulus yang ingin mendaftar di CPNS 2021 melalui formasi khusus ini, wajib mengikuti syarat berikut ini. Pertama, pelamar merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan atau ibu asli Papua dan Papua Barat. Dan membuktikan garis keturunan asli Papua atau Papua Barat dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir dan juga surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Nah, teman lulus, itu dia jenis-jenis formasi khusus CPNS yang bisa kamu ikuti saat pendaftaran sudah dibuka nanti. Tentunya, kalau dilihat dari jenis-jenis formasi yang ada, kesempatan untuk jadi PNS sangat terbuka lebar untuk semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aku juga gak bosan untuk mengingatkan teman lulus nih, meskipun seleksinya belum ada jadwal, tapi coba yuk jadwalin waktumu untuk belajar soal SKD dari sekarang. Kamu juga bisa download aplikasi Kita Lulus untuk akses ribuan soal SKD CPNS paling lengkap dan juga HOTS dengan cek link di description box. Semoga video ini bermanfaat ya teman lulus, silahkan share jika ini bisa membantu lebih banyak pejuang CPNS untuk lulus tahun 2021. Sampai jumpa di Kita Lulus update lainnya. Terima kasih.